Salam keajaiban para pesulap Indonesia. Semoga kali ini, saat ini tetap dalam spirit penuh inovasi, penuh kreativitas, penuh pencarian ide-ide yang gila. Nah, sesuai janji saya beberapa waktu, sekarang saya akan menerangkan tentang bagaimana suatu persiapan pertunjukan di atas panggung yang tidak direkam dengan kamera. Jelas kan, dari gelap terus terang. Nah, seperti halnya sulap. Magic adalah sudut-sudut gelap, sudut-sudut terang. Harus selalu kita perhatikan. Kenapa? Tahu sendiri dong, ya kan? Nah, jadi tidak perlu saya jelaskan di mana. Nah, sebetulnya saya sangat yakin buat Anda semua, para magician, para pesulap di Indonesia, semuanya sudah mempunyai skill, kalian sudah mempunyai pustaka tentang gimmick-gimmick, tentang permainan-permainan, baik itu permainan-permainan kecil ataupun permainan-permainan yang besar. Oke, langsung akan saya beri beberapa tip untuk bagaimana bermain di panggung. Di sini saya hanya akan menerangkan tentang panggung. Kalau tentang bermain magicnya, bermain sulapnya, saya yakin Anda sudah siap untuk tampil. Yang akan saya sampaikan ini adalah untuk membekali agar penampilan Anda itu menjadi sebuah penampilan yang paling tidak mendekati kesempurnaan. Oke. Sebelum tampil di atas panggung, sebaiknya pesulap ataupun tim itu harus melihat lokasi tempat di mana pagelaran sulap itu akan dipanggungkan. Anda harus memperhatikan bentuk panggung itu dan seberapa di atas panggung itu kepadatan. Sebab biasanya begini, di panggung itu ada, karena di panggung itu mungkin ada band, ya, ada alat-alat pertunjukan yang lain, ada sound system, ada mic, ada ini, dan MC. Nah, ini perlu diperhatikan posisi apa yang ada di panggung, agar peralatan atau properti atau apapun yang akan digunakan untuk pertunjukan tidak terganggu dan tidak mengganggu perlengkapan properti alat-alat dari pertunjukan lainnya. Jadi clear, properti, alat, atau apa yang Anda gunakan itu harus aman. Itu dulu. Nah, setelahnya
eh, juga diperhatikan bagaimana situasi penonton. Paling tidak sudah bisa membayangkan bahwa nanti akan ada penonton di depan, itu pasti. Dan di kiri, di kanan, atas, samping, belakang, itu harus diperhatikan. Dan juga kontrol mengoreksi permainan Anda sendiri. Ini permainan besar atau kecil. Jika permainan besar, ada rambu-rambu, ada hal-hal yang boleh dikatakan sudut pandang haram. Maaf, saya akan pakai bahasa yang enak-enak saja, yang mudah dimengerti. Nah, sudut-sudut haram ini bisa ada di samping kanan, ada di samping kiri, ataupun belakang, atau di atas. Ini yang harus diperhatikan. Jika ada di samping sayap kiri atau kanan, kewajibannya adalah mengantisipasi. Setelah mengantisipasi, jika ada kesulitan, mengantisipasi karena situasi keadaan panggung yang ada, maka harus membuat satu planning A, B, atau C. Kenapa? Harus ada. Dan jangan sekali-sekali menabrak jika ingin pertunjukan itu berhasil. Anda harus hati-hati. Jika sayap kanan dan kiri ini terasa tabu, maka kita bisa menyingkirkan atau meniadakan penonton, tentunya selain kru ya, penonton di sayap kanan ataupun kiri. Itu mohon kepada tim panitia, mohon itu dikosongkan. Nah, biasanya di sini akan terjadi satu perdebatan dengan tim penyelenggara. Kok ini nanti begini, ya, itu biasa ya. Tapi berbahasalah, mintalah, kasihlah pengertian bahwa sesuatu ini akan terjadi dan akan nampak indah, akan nampak keajaibannya jika kiri kanan ini kosong. Nah, jika kepepetnya itu tidak bisa dikosongkan, maka ada plan 2. Plan 2 yaitu kira-kira isilah sayap kiri dan kanan itu dengan tim, atau mohon panitia untuk membantu sehingga yang kita anggap sebagai penonton itu bisa terkecoh atau tertutupi atau kena halangan pandangan oleh tim kita ataupun tim panitia. Itu dulu. Kelanjutannya tentunya akan lebih seru di video-video berikutnya. Dan kenapa? Sebetulnya pengen saya itu memberikan banyak sekali, tapi ya mudah-mudahan dari yang sedikit-sedikit ini akan bisa dipelajari. Begitu akan kita kupas lagi di video berikutnya. Salam keajaiban, terus berkarya, terus berinovasi, dan lebih gila.